Hari berlalu begitu cepat, sudah 2 minggu Zoya pergi dari mansion, dan sampai saat ini Zoya belum mau bertemu dengan Ken. Kini, dia tinggal di sebuah kontrakan kecil, tempat yang disediakan oleh asisten Ron kala itu. Beberapa kali Ken sudah mengunjungi gadis cantik itu, tetapi Zoya masih tetap kukuh. Dia tidak mau bertemu dengan pria yang sudah ikut membohonginya itu. Dia ingin sendiri, menenangkan hatinya yang hancur berkeping-keping dengan semua kenyataan yang tiba-tiba terbongkar begitu saja. Bahkan di saat dia dan Ken ada dalam masalah. Tentang dia yang bukan anak kandung Maureen. Pun dengan kedatangan Raymond yang tiba-tiba mengatakan bahwa dia adalah ayah kandungnya. Semuanya seperti mimpi di siang bolong, yang tak dapat dia percaya begitu saja. "Mommy, kenapa hidup Zoya seperti ini?" Zoya rindu Mommy, lirih gadis itu di antara isak tangisnya. Dia memeluk guling yang senantiasa menjadi teman tidurnya. Setiap malam matanya seolah tak bisa terpejam dengan tenang. Ada saja bulir air mata yang mengalir deras menyeberangi pipi mulusnya. Hingga malam itu, dia kembali mendengar deru suara mobil yang berhenti tepat di depan rumah kontrakannya. Dan dia bisa menebak siapa itu. Ya, Ken kembali datang. Di luar sana pria matang itu menatap rumah yang senantiasa tertutup itu. Ken baru saja pulang dari perusahaan, dan dia menyempatkan diri membelah jalan raya dengan segudang kemacetan ibu kota menuju tempat gadis yang dicintainya. Besok adalah hari Minggu, dan dia berencana untuk kembali tidur di dalam mobil menunggu Zoya sampai pagi. Hal yang sudah dia lakukan setiap akhir pekan, dalam 2 minggu ini, berharap Zoya berbaik hati dan mau mendengarkan penjelasannya. "Baby, I miss you. Aku merindukanmu, sayang. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menciummu. Aku juga ingin memelukmu seperti dulu," gumam Ken sambil menatap foto Zoya yang ada di layar ponselnya. Mata pria itu senantiasa berkaca-kaca, bila sudah menyangkut tentang gadisnya. Entahlah, hati rapuh itu datangnya dari mana. Yang jelas saat bersama Zoya, dia mampu memperlihatkan sisi yang lainnya. Ken memberanikan diri mengetik pesan untuk Zoya. Memberitahu gadis cantik itu kalau dia ada di luar. "Nih, baby, aku merindukanmu, aku di luar. Aku menunggumu, sayang. Kita perlu bicara." Setelah satu pesan itu terkirim, Ken kembali menatap pintu rumah itu, berharap ada keajaiban yang terjadi. Zoya membukanya dan membiarkan dia masuk. Sekarang, dia harus ekstra sabar dalam menghadapi gadis itu. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya seperti dulu. Atau Zoya akan semakin menjauh darinya. Karena kini bukan hanya tubuh gadis itu yang Ken inginkan, tetapi juga hatinya. Ken mencintai Zoya, dan akan terus seperti itu. Zoya mendengar bunyi ponsel itu. Dia yakin kalau itu adalah pesan dari Ken. Tak dipungkiri hatinya pun berdenyut. Dia juga merindukan pria itu. Dia merindukan aroma tubuh Ken yang selalu memanjakan indera penciumannya. Suara berat pria itu yang terdengar merdu di telinganya, pun dengan dekapannya yang selalu menghangatkan hati dan tubuhnya. Dia rindu itu semua. Bohong kalau Zoya membenci Ken, karena sebesar apapun rasa kecewanya. Dia tetap ingin pria itu yang selalu berdiri di sampingnya. Hingga tangannya tergerak untuk mengambil ponsel yang ada di atas nakas, lalu membaca pesan dari pria itu dengan seksama. Pesan yang sama seperti kemarin, Ken selalu mengirim kalimat-kalimat itu, tetapi nyatanya hal itu tak membuatnya bosan. Dia senang, dia bahagia karena merasa diperjuangkan. Air mata gadis itu semakin mengalir, hatinya mulai gentar, dia seperti tersengat, hingga mengganggu kinerja jantungnya, saat ponselnya kembali menyala, dan menampilkan nama kontak Ken di sana. "Hubby, baby, aku akan menunggumu seperti kemarin. Aku akan tetap di sini sampai pagi. Jangan tidur terlalu malam, aku mencintaimu. I love you so much, baby. My queen." Zoya menelan ludahnya susah payah. Dan nafasnya terasa tercekat. Mengapa pesan itu terasa begitu mesra? Membuat aliran darahnya berdesir tak normal. Lantas pada detik selanjutnya, akhirnya Zoya mengaku kalah. Dia yang memilih untuk tidak menemui Ken malah membuat hatinya semakin resah dan gelisah. Tidak ada kelegaan apapun di sana. Tubuhnya tergerak untuk bangkit dari atas ranjang. Padahal awalnya dia ingin kembali mengacuhkan Ken. Dia ingin memilih tidak peduli, pria itu mau melakukan apa, tidur di mana. Namun, nyatanya dia tidak bisa. Luka itu seolah mengajaknya untuk berdamai, entah sebab apa. Ceklek. Pelan, benda persegi panjang itu terbuka.
membuat Ken yang hampir saja menutup matanya terurung seketika. Dia menoleh ke samping, tepat ke arah pintu yang menampilkan seorang gadis cantik yang baru saja keluar dari sana. Jantungnya langsung berdebar kencang, sampai dia pun bisa mendengar jelas suara detak itu. Organ yang terpompa lebih cepat, saat dia hanya bersama dengan Zoya. Ya, hanya gadis itu yang mampu membuatnya seperti ini. Tanpa babi bu, Ken segera membuka pintu mobilnya. Dan ketika dia sukses keluar dari mobil, kedua netra mereka bertemu, meski gelapnya malam sedikit menghalangi pandangan itu. Dua jantung itu sama-sama menggila. Debarannya masih sama seperti kemarin, saat mereka belum dilimpahi masalah yang bertubi-tubi. Dan hal itu semakin membuat keduanya yakin, bahwa dua raga mereka tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubi. Baby. Cukup sudah rasanya Zoya mengacuhkannya dan hampir membuatnya gila. 2 minggu ini gadis itu berhasil mengobrak-abrik hatinya. Ken selalu diselimuti rasa bersalah, pun dengan rasa takut kehilangan yang menjerat lehernya. Dia rasa cukup, dadanya dibuat sesak oleh penolakan Zoya. Cukup, atas rasa sakit yang menghantam jiwanya. Ludah Ken terasa tercekak, mendengar suara itu bak sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dia definisikan. Ada rasa lega yang membuncah, ruang udaranya sukses berhembus dengan leluasa. Tatapan mata itu melumpuhkannya. Menjadikan pria yang dulu terkenal dengan sikap acuh dan tak peduli pada seorang wanita, kini berbanding terbalik. Zoya mampu membuatnya bertekuk lutut. Sama halnya dengan Ken, Zoya pun tak kalah terpikatnya pada sosok pria yang berdiri tak jauh darinya. Pria yang begitu sempurna mengikat hatinya, hingga membuat dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Tatapan dalam itu menghasilkan degup yang semakin terasa kencang. Seperti sebuah pacuan yang membuatnya tak bisa berhenti untuk tenang. Bahkan kini tubuhnya gemetar, suara Ken menelusup indah, masuk ke dalam indera pendengarannya. Dan tak berapa lama kemudian, Zoya mulai tersadar. Saat tubuhnya didorong masuk ke dalam, secepat pintu kontrakannya ditutup kembali oleh Ken. Ken menyudutkan Zoya di belakang pintu. Hingga punggung mungil itu merapat, dan dia mengunci pergerakan Zoya dengan kedua tangannya. Kedua manik mata itu kembali saling tatap. Desiran aneh itu kembali menguasai aliran darah mereka. Ken dan Zoya, sama-sama tidak bisa menahan degup jantung mereka yang memompa dengan sangat cepat. Baby, aku merindukanmu. Aku merindukanmu, sayang. Akhirnya, Ken bisa melihat keindahan wajah gadisnya, senyum tipis di bibir Zoya menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tak bisa menahan diri lagi. Karena detik selanjutnya, Ken hanya bisa mengandalkan rasa rindunya yang membuncang hebat. Dengan gerakan cepat Ken menyatukan bibir mereka berdua. Mencium bibir ranum itu dengan ses asteris pan yang begitu kuat. Sebagaimana rindunya selama ini. Hingga akhirnya Zoya tak tinggal diam, dia memeluk erat leher Ken, dan membalas pagutan dalam itu. Menguapkan rindu yang sudah menggunung. Sungguh, baik Ken maupun Zoya, tidak ada yang ingin menghentikan aktivitas yang mulai memanas ini. Tangan nakal itu mulai merayapi tubuhnya dengan gerakan sesuka hati, gerakan yang membuat Zoya selalu dimabuk kepayang. Ken selalu tahu, bagaimana membuat dia merasa terbang. Baby, beri aku kesempatan, aku akan menjelaskan semuanya, ucap Ken di tengah nafasnya yang terdengar memburu, bahkan menyapu wajah Zoya yang sudah terlihat memerah. Zoya meneguk ludahnya, dan dia pun mengangguk. Siap tidak siap, dia memang harus memberikan Ken kesempatan untuk memberitahu asal-usulnya. Ya, hanya pria ini yang bisa menjelaskan semua itu. Karena dia tidak sudi mendengarnya dari Raymond. Aku akan mendengarkannya, Hubi, maafkan aku membuatmu menunggu selama ini, jawab Zoya, membuat Ken tersenyum lebar. Pria matang itu mengecupi bibir Zoya berkali-kali, sementara tangannya sudah melingkar sempurna di pinggang ramping Zoya. Tapi aku mau memakanmu dulu, dia juga merindukanmu, baby. Ucap Ken dengan menatap ke bawah sana. Dan Zoya paham dengan itu, bibir gadis itu pura-pura mencebik. Kapan dia tidak merindukanku? Cetus Zoya, membuat Ken merasa gemas. Lalu kembali menyerang pemilik raga itu. Padahal dalam hati Zoya pun merindukan sentuhan Ken. Sentuhan yang dia kagumi dan dia damba, dia suka saat Ken menyentuhnya. Bagaimana pria itu memberikan lelehan kenikmatan yang tiada taraf. Kedua nafas mereka saling memburu dan beradu. Pelepasan itu benar-benar membuat seluruh urat saraf mereka menegang, lalu terhempas, hingga menyisakan rasa lemas. Dan setelah itu, Ken berbaring di samping tubuh Zoya.
Keduanya saling memeluk dan berbagi selimut. Sebelum memulai kembali permainan, Ken akan lebih dulu bercerita tentang bagaimana Maureen mengadopsi Zoya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, Ken menjelaskan sedetail-detailnya. Malam itu Ken menginap di kontrakan Zoya. Mereka kembali menghabiskan malam panas untuk meluapkan rindu yang sudah meluber kemana-mana. "Good night, baby. Have a nice dream," ucap Ken lalu mengecup kening Zoya. Gadis itu memejamkan mata, dan membalas ucapan Ken. "Good night, hubby. And I love you. I love you more." Dan kalimat itu, menjadi penutup malam yang hampir saja tenggelam. Karena dunia sebentar lagi akan berganti fajar. Pagi harinya, Ken berhasil membawa Zoya untuk kembali ke mansion. Mereka akan tinggal bersama dan menikah. Mau siapapun yang menghalangi keinginan mereka, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena Ken akan tetap menjadikan Zoya istrinya, secepatnya. Seperti sebuah kebetulan yang terencana. Saat kedua orang itu baru masuk dan hendak naik ke atas kamar, langkah mereka terhenti oleh teriakan seseorang. "Berhenti!" Pekiknya menggema di seluruh penjuru ruangan. Dan seseorang itu adalah kakek Abian. Ken sudah hafal betul suara kakek tua itu, dia menghela nafas, lalu berbalik menatap kakek Abian yang tengah menatapnya pula. Rasanya malas sekali menghadapi sang kakek yang pastinya akan membahas tentang Nora. Namun, karena kebetulan dia juga ingin bicara mengenai pernikahannya dengan Zoya, dia memutuskan untuk menemui kakeknya. "Baby, ke kamarlah dulu. Aku mau bicara dengan kakek," ucap Ken, dan Zoya patuh. Gadis itu melepaskan genggaman tangan Ken dan melangkah untuk naik ke atas kamarnya. "Tunggu." Pekik kakek Abian lagi, membuat Zoya mendadak berhenti. "Aku ingin bicara dengan kalian berdua, jadi ikutlah bersamaku," tegas pria tua itu. "Kakek mau bicara apa? Biar Zoya naik, dan kita bicara berdua." Ken tak kalah memekik, lagi pula untuk apa kakeknya mengajak Zoya untuk bicara? Apa kakek tua ini akan memaki-maki gadis itu lagi? "Aku ingin bicara bertiga. Jadi ajaklah dia." Kini suara kakek Abian mulai memelan, membuat Ken akhirnya patuh pada ucapan pria tua itu. Dia mengangguk, dan mengajak Zoya untuk bicara bertiga dengan kakek Abian. Ken dan Zoya duduk berdampingan, sementara kakek Abian duduk di sofa single. "Apa yang ingin kakek bicarakan?" "Jika tentang wanita itu, aku tidak sudi, aku akan langsung naik ke atas," cetus Ken mewanti-anti sang kakek bicara yang aneh-aneh, dan menyudutkan Zoya. Sementara Zoya hanya bergeming dan senantiasa menunduk, pandangan matanya setia menatap genggaman tangan Ken di bawah sana. "Kakek sudah tahu semuanya dari Nora. Kakek sudah berusaha menemuimu, tetapi tidak sekalipun kamu memberi kesempatan. Sekarang kakek ingin bicara mengenai Nora. Aku sudah bilang, jangan bahas wanita itu. Dan perlu kakek tahu, aku akan menikahi Zoya." Potong Ken cepat dengan suaranya yang menggebu-gebu. "Dan apa reaksi kakek Abian?" Pria tua itu tidak marah atas bentakan Ken, dan malah mengembangkan senyumnya, entah sebab apa. Membuat Ken seketika mengernyitkan dahinya. Ada apa dengan kakek tua ini? Kenapa malah terlihat menyeramkan kalau tersenyum seperti itu? "Kakek merestuimu, Ken. Menikahlah dengannya." Kakek sudah tahu semuanya dari Lila, jelas kakek Abian, membuat Zoya dan Ken terhenyak secara bersamaan. Bahkan gadis itu langsung menegakkan kepalanya. Menatap kakek Abian yang tersenyum begitu sumringah. "Apa maksudmu, Kek?" "Kamu..." Kakek Abian mengangguk. "Aku merestuimu, kalau tahu dari dulu kamu mau menikah dengan Zoya. Aku tidak mungkin menghadirkan Nora di antara kalian. Aku tahu bagaimana kamu, aku yang mengurusmu dari kecil, dan terus berdiri di belakangmu sampai sekarang. Kakek hanya ingin kamu menikah seperti pria normal pada umumnya. Dengan siapa, kakek tidak peduli. Kakek ingin ada seorang wanita yang menemani masa tuamu, Ken. Dan ternyata pilihanmu jatuh pada gadis ini, kakek tidak bisa menilainya. Yang pasti, dia sudah berhasil membuatmu jatuh cinta dan merubah tujuan hidupmu yang sempat tak terarah. Kakek ingin meminta maaf, dan berterima kasih padamu, Zoya. Maaf atas kelakuanku yang kemarin," terang kakek Abian panjang lebar. Dia menundukkan kepalanya dalam, begitu menyesal dengan sikap semena menanya pada gadis itu. Hingga dia sadar, saat Ken memperingatinya untuk terakhir kali, bahwa antara Zoya dan Ken tidak hanya sekedar hubungan biasa.
Dan dia menunggu saat ini tiba, di mana Ken membeberkan semuanya. Sungguh, hatinya sangat bahagia mendengar cucu kesayangannya akan menikah. Dia berharap, Zoya akan berada di sisi Ken untuk selamanya. Dua orang itu bangkit, Ken dan Zoya sama-sama menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Bukan karena mereka sedih, tetapi karena mereka bahagia, karena ternyata kakek Abian merestui mereka untuk menikah. Aku sudah memaafkanmu, Kek, ucap Zoya sambil mengelus punggung tangan yang sudah keriput itu. Dan disusul oleh Ken yang tiba-tiba hatinya terenyuh, merasa banyak sekali kesalahan yang dia buat pada sang kakek. Aku juga minta maaf, Kek. Maaf karena selama ini membuat kakek kecewa. Ken dan Zoya bersimpuh di kedua kaki Abian, membuat air mata pria tua itu mengalir seketika. Tanpa segan lagi, kakek Abian langsung memeluk Ken, sesuatu yang sudah sangat lama tidak pernah mereka lakukan. Dan di ujung sana, Bilila ikut menangis menyaksikannya. Akhirnya, antara kakek dan sang cucu tidak ada lagi prahara. Setelah ini, pasti akan ada banyak bahagia. Raymond menarik tangan Imelda dengan kasar, dari kemarin mereka terus ribut dan ribut. Membuat kesabaran Raymond yang sudah diambang batas, seketika habis, dan berakhir bersikap kasar pada istrinya itu. Lepaskan aku. Lepas, Raymond. Pekik Imelda seraya meronta-ronta. Namun, Raymond tidak menggubris sama sekali pekikan Imelda. Dia terus menarik paksa lengan langsing itu, menuju kamar kakek Theo. Ya, kamar kakek tua itu adalah tujuannya. Raga dan Nora yang melihat itu langsung terbelalak lebar. Semenjak hari itu, Raymond dan Imelda benar-benar tidak pernah berdamai. Mau kemanapun pria parubaya itu pergi, Imelda selalu bertanya ini dan itu, seolah tak percaya. Dan semua itu membuat Raymond merasa sangat muak. Hari ini, dia ingin menyudahi semuanya. Papa. Kedua anak itu kompak memanggil Raymond, membuat langkah pria itu berhenti. Raymond dan Imelda menatap kedua anak mereka, tetapi seolah tak bisa mengendalikan diri lagi, Raymond kembali menarik lengan Imelda. Ray, lepas. Kamu menyakitiku. Pekik Imelda semakin keras, dan cengkraman itu semakin terasa kuat. Nora dan Raga mengikuti langkah Raymond, yang terus menyeret Imelda. Bagi Raga sendiri, dia sangat terpukul mendengar kenyataan bahwa ternyata gadis yang dicintainya adalah saudara kandungnya, karena mereka satu ayah. Berhari-hari dihantui rasa yang gamang, pun dengan hati yang teramat sakit, karena kenyataan memukulnya dengan telak. Ibunya adalah seseorang yang merebut sang ayah dari wanita lain, yaitu Ibu Zoya. Mereka berselingkuh dan menghasilkan aku. Batin Raga, lagi-lagi menyalahkan dirinya. Dan hal itu membuatnya tak lagi memiliki muka. Dia tak sanggup untuk menampakkan wajahnya di hadapan Zoya. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang diterima gadis itu. Ibunya sungguh tega. Dan akhirnya mereka semua sampai di depan kamar kakek Theo. Raymond mengetuk pintu itu dengan tidak sabaran, ingin secepatnya dibuka oleh si empunya kamar. Raymond, kamu mau apa? Tanya Imelda air mata yang bercucuran. Diam. Tidak usah banyak tanya. Cetus pria parubaya itu dengan mata yang senantiasa menyalak tajam. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Yang ada hanya amarah dan rasa kesal yang menggunung, atas semua sikap semena-mena Imelda. Tak berapa lama kemudian, kamar tersebut dibuka oleh Hasna. Kakek Theo baru saja meminum obatnya. Tanpa babi bu, atau meminta izin untuk masuk, Raymond kembali menyeret lengan Imelda hingga ke hadapan kakek Theo. Di belakang sana, Nora dan Raga mengekor. Dan ikut masuk, karena tidak sekalipun Raymond mencegahnya. Ada apa? Tanya kakek Theo dengan suara yang begitu lembut. Dia menatap tangan Raymond yang mencengkram lengan putrinya. Imelda menatap Raymond, air matanya terus luruh membasahi pipi mulusnya. Dan semakin bertambah menderas saat Raymond mengatakan, Tuan Theo Monaco, hari ini, di hadapanmu. Aku bersumpah, aku mengembalikan Imelda padamu, karena dia bukan istriku lagi. Tegas Raymond tanpa ragu. Semua orang terhenyak, bahkan mata Imelda seperti ingin lompat dari sarangnya, mendengar kalimat talak itu. Dia menggelengkan kepala, tidak. Raymond tidak boleh menceraikannya. Aku tidak mau Raymond, tarik kata-katamu lagi. Pekik Imelda dengan suara yang melengking sambil terisak-isak. Dan Raymond tidak dapat mengembalikan ucapannya. Tekadnya sudah bulat untuk menceraikan Imelda. Aku tidak bisa, aku sudah terlanjur muak denganmu. Mulai hari ini, kita berpisah.
Raymond melepaskan tangannya yang sedari tadi melingkar di pergelangan tangan Imelda. Dia hendak ingin memutar langkahnya, tetapi Imelda seketika ambruk di bawah kaki Raymond. "Ku mohon jangan seperti ini. Aku mohon, Ray. Aku tidak mau bercerai denganmu. Aku janji akan merubah sikapku, tapi aku mohon, jangan seperti ini." "Aku mencintaimu," ujar Imelda sambil memeluk kaki Raymond. "Terlambat Imelda, lagi pula kamu tidak akan pernah bisa menerima Zoya. Lalu bagaimana nasib putriku? Dia sudah besar, Ray. Dia bisa memilih jalannya sendiri. Dia tidak membutuhkanmu lagi," ucap Imelda tidak pernah sadar dengan kesalahannya. Dan hal itu benar-benar membuat Raymond semakin yakin bahwa keputusannya menceraikan Imelda tidaklah salah. Dia menghentakkan kakinya, hingga cekalan tangan Imelda terlepas. "Ray," panggil Imelda, sambil merangkak, seperti sebuah obsesi yang mendarah daging. Sekali dia mencintai seseorang, maka seseorang itu harus dia dapatkan. "Cukup!" teriak kakek Theo, yang sudah begitu geram melihat pemandangan di depan matanya. Sementara Raga dan Nora menangis dalam diam, mereka tidak bisa membela siapa-siapa. Dua-duanya salah. Kakek Theo hendak bicara, dia mengatur nafasnya yang tiba-tiba sesak. Hingga beberapa saat, kakek Theo masih tetap seperti itu, dia memegangi salah satu dadanya, di mana letak jantungnya berada. "Hasna!" panggilnya pada sang pengasuh. Seketika semua orang berubah panik. Bahkan Imelda langsung bangkit, dan menghampiri ayahnya. "Pak! Papa kenapa?" tanya Imelda cemas. "Ma, mungkin jantung kakek kumat," tebak Raga yang tak kalah khawatirnya. Mereka semua tahu bagaimana riwayat penyakit jantung kakek Theo. Namun, Raymond tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jantung kakek Theo seketika kumat setelah dia berteriak. Mendengar pernyataan Raga, tanpa banyak kata satu keluarga itu membawa kakek Theo ke rumah sakit. Nafas pria tua itu tersengal, dengan detak jantung yang berdebar tak beraturan. Dan sepanjang jalan itu, Imelda terus menangis sambil memeluk sang ayah. Papa harus kuat. Sebentar lagi kita sampai." Sementara Raymond memacu kendaraan roda 4 itu dengan kecepatan tinggi, agar mereka sampai lebih cepat di rumah sakit. Kakek Theo tidak mendengar begitu jelas suara bising di dalam mobil tersebut, satu tangannya menggenggam erat tangan Imelda. Sangat erat hingga tangannya memutih, seperti tidak dialiri darah, dan dalam hitungan detik cengkraman itu melemah seketika. Dan pada saat itu, tepat sekali mereka sampai di tempat tujuan. Kakek Theo langsung mendapat penanganan. Sementara yang lainnya menunggu di luar. Namun, tak berapa lama kemudian, dokter sudah keluar dari ruangan pemeriksaan. Dengan wajah sendu, dokter tersebut menghampiri keluarga kakek Theo. Mereka semua bangkit. "Bagaimana dengan keadaan papa saya, dok?" tanya Imelda cepat, di sini dialah yang paling terlihat cemas. Dokter itu menelan ludahnya kasar, lalu menunduk meminta maaf yang sedalam-dalamnya. "Mohon maaf, Nyonya. Setelah saya periksa, ternyata Tuan Theo sudah tidak bernyawa. Dia terlambat ditangani." "Dek!" Mendengar itu, tubuh Imelda langsung lemas seketika dan ditangkap oleh Raga. Dia menggeleng cepat, dengan lelehan air mata. "Tidak. Tidak mungkin, Papa tidak mungkin meninggal," teriaknya pilu.